Ya, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang jelas dalam kondisi yang prima untuk memulai belajar di semester kedua, semester genap IPA kelas 8. Nah, silakan disiapkan bukunya untuk buku paketnya. Tentunya sudah mendapat pinjaman dari perpus semua ya. Nah, kita akan mengawali dari bab yang pertama di semester 2 yaitu bab 7 IPA kelas 8 mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama kali di bab ini kamu disuguhi dengan sebuah gambar tempat cuci mobil ya, di mana ada gambar mobil yang dicuci dengan dongkrak untuk mengangkat mobilnya ya. Pernahkah kamu ke tempat cucian mobil? Nah, pernahkah kamu ke tempat cucian mobil? Ini. Jika kamu pergi ke tempat cucian mobil, kamu akan menemukan pompa hidroliknya. Pompa hidrolik yang mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja dari alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat? Nah, tahukah kamu bahwa pompa hidrolik tersebut itu memanfaatkan prinsip tekanan zat atau tekanan gas? Jadi tekanan zat cair atau gas ya, untuk mengangkat mobil ya. Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam, ayo kita pelajari bab ini dengan semangat ya. Ya, sepertinya dengan semangat. Walaupun masih belajar di rumah secara daring ya, secara mandiri di rumah. Oke. Kita lihat ke bawah ya. Ya. Pada saat musim hujan ya, karena kamu sering menjumpai jalan yang berlumpur ya, jalan yang berlumpur ya, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalan tersebut ya. Jika kamu hendak melewati jalan tersebut yang berlumpur ya, sepatu manakah yang akan kamu gunakan ya? Sepatu boot ataukah sepatu yang haknya tinggi ya? Ada gambar di bawahnya, ada gambar motor yang di tempat yang becek, ada sepatu boot, sepatu haknya tinggi ya. Agar kamu dapat melewati jalan yang berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu yang boot. Yang boot yang mana ini? Ya, karena dengan sepatu boot, dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan lebih mudah melewati jalanan yang berlumpur ya. Jadi kamu lebih mudah menggunakan sepatu boot ya untuk berjalan di tempat yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa? Ya, coba diamati sepatu boot dan sepatu haknya tinggi ya, terlihat di gambar yang di atas tadi. Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan yang lebih luas dibandingkan dengan sepatu yang haknya tinggi. Nah, sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas, jadi alas tapaknya sepatu itu lebih luas, itu tidak mudah terjebak masuk dalam lumpur. Sebaliknya, yang haknya tinggi tadi, itu permukaannya kecil, permukaan sepatu yang menempel di tanah itu kecil. Ya, bahkan yang belakang itu, yang di hak belakang itu agak lebih tajam, lebih runcing ya, sehingga mudah terjebak atau menancap di tanah yang berlumpur ya. Oke. Nah, fenomena tersebut
ya, fenomena tersebut itu juga dapat kamu amati pada angsa atau entok ya, angsa atau entok ya. Coba perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Ya, angsa itu dapat dengan mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur. Itu angsa atau entok, bebek juga ya. Misalnya di sawah. Sedangkan ayam itu kesulitan untuk mencari makan yang di tempat yang berlumpur. Nah, mengapa angsa, entok, bebek itu mampu di tempat yang seperti itu? Kenapa mampu seperti itu? Ya, coba kita perhatikan struktur kaki dari angsa dan ayam. Ya, angsa dan ayam kita perhatikan. Ya, angsa memiliki selaput pada kakinya, itu angsa. Nah, itu angsa memiliki selaput pada kakinya. Jadi kaki angsa itu ada selaputnya begini. Ya, itu angsa ya. Itu angsa. Ya, ini angsa. Kemudian kalau ayam, ayam itu tidak. Ayam itu kakinya begini, kayak jari-jari, ada jari-jarinya begini. Ada jari-jarinya. Itu ayam. Ya. Ini ayam. Ya. Ya, permukaan pijakan yang luas pada angsa itu menyebabkan apa ya, tekanan yang dihasilkan oleh kaki itu kecil ya, sehingga kaki dari angsa itu tidak menancap di tempat yang becek atau lumpur. Sebaliknya kalau ayam ya, itu karena dia luas kakinya kecil ya, dia tekanannya menjadi besar sehingga dia menancap di dalam lumpur itu ya. Ya, itu kenapa kok angsa bisa mampu di tempat-tempat yang berlumpur ya. Oke, kita ke bawah ya. Oke ya, ini maha besar Tuhan yang merancang struktur kaki angsa, dilengkapi dengan selaput sehingga angsa dapat mencari makanan di tempat yang berlumpur ya. Masih banyak fenomena lain yang terkait dengan yang kita pelajari saat ini ya. 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 Coba ini ada gambarnya, ini gambar angsa lah. Ini kakinya dia ada selaputnya. Kalau ayam itu tidak ya. Ya, sehingga ini tidak menancap di tempat yang berlumpur, tapi kalau ini dia memberikan tekanan besar. Tekanan yang besar dibandingkan dengan angsa gitu ya. Ya. Ini tidak ini tidak menancap, tidak menancap karena apa? Tekanannya kecil ya, gitu ya. Tekanannya kecil. Kalau ayam tekanannya lebih besar karena luas kakinya kecil. Nah, ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tekanan zat. Ya, tekanan zat. Tekanan zat ya, yang pertama tekanan zat. Ya. Kita akan masuk tekanan zat ya. Ya, nanti ada yang kita pelajari. Itu ada tekanan zat padat, tekanan zat cair dan gas. Ya. Oke. Ya, coba kamu ingat kembali materi pada bab 1 tentang gerak ya, tentang gerak ya. Ya. Ya, pada pembelajaran materi tersebut kamu sudah memahami itu kan gaya. Ya, kita sudah mengenalkan gaya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan ya. Ya. Gaya dapat mengubah bentuk, mengubah arah dan mengubah kecepatan benda ya, itu gaya. Dengan cara kita mendorong, dengan cara kita menarik, itu benda bisa berubah arahnya, benda bisa berubah kecepatannya ya. Ya. Nah, tekanan itu sangat berhubungan dengan gaya ya, gaya dan luas permukaan benda ya, gaya dan luas permukaan benda. Gaya itu lambangnya adalah F, satuannya apa? New ya, Newton.
Ya, kalau luas itu A. Ya, luas ya, satuannya apa? Meter persegi. Ya, luas itu A. Ya, area. Oke. Jadi tekanan itu sangat berhubungan dengan gaya dan luas. Oke. Ya, apa? Nah, untuk memahami tekanan zat padat, nah coba kita lakukan ini. Silakan dilakukan di rumah, mungkin bisa di rumah ada plastisin, atau mungkin juga tidak harus plastisin ya, tapi di tempat yang lumpur juga bisa, atau di tempat lemah ya, tanah yang lembek ya, plastisin. Letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal ya, ini horizontal berdiri, horizontal atau berdiri ya, ya. Ya, logam pertama ya, yang pertama ya berdiri ya. Dan uang logam kedua dengan posisi vertikal, ini vertikal, horizontal dan vertikal. Ini yang berdiri, ini yang rebah ini ya, rebahan ya, ambruk ya. Oke. Ya, berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan kekuatan yang sama. Nah, ini berilah dengan gaya yang sama. Jadi diberi dengan gaya yang sama, dorongan atau dorongan dengan yang sama, besar. Ya. Ya. Kemudian ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin ya. Kemudian amati kedalaman bekas ya, kedalaman bekas uang logam itu ya. Perhatikan. Letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan posisi vertikal ya. Berilah dorongan itu dengan dorongan yang kuat, yang besar, dengan logam ya. Ya. Berilah dorongan pada uang logam pertama itu dengan dorongan yang sangat kuat, besar. Kemudian pada uang logam yang kedua itu dengan dorongan yang lemah atau kecil, didorong dengan kecil aja ya. Oke, pada kasus yang pertama ini ya, yang pertama ini itu tentunya yang berdiri ini dia akan menancap lebih dalam ini ya, ya. Ya, kemudian yang rebah itu dia menancapnya tidak terlalu dalam. Oke ya. Jadi tekanan itu berpengaruh pada posisi uang logam tadi itu. Artinya apa? Oke. Kemudian pada kasus yang keenam ini ya, berilah dorongan pada uang logam pertama dengan dorongan yang sangat besar, kemudian yang kedua dengan dorongan gaya yang lemah, dengan posisi semuanya vertikal. Ya. Ya. Ambil kedua uang tersebut dan plastirin, dan kemudian amati kedalaman dari kedalaman dari bekas uang logam itu. Oke. Nah, dari sini coba kita akan membahasnya ya. Kita bahas di bawahnya ada pembahasannya ya. Oke. Posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan yang menempel di plastisin, atau yang pijakan yang menempel lebih kecil ya. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan posisi yang horizontal dan vertikal dengan dorongan besar ya, dorongan gaya yang sama, uang logam manakah yang menancap lebih dalam, yang bekasnya lebih dalam, yang mana ya? Kenapa demikian ya? Tentunya yang vertikal itu menancap lebih dalam, kemudian yang rebah itu dia menancap lebih cetek, yang lebih dalam adalah yang vertikal. Ya, kenapa? Karena luas yang menempel pada logam yang lebih kecil. Ya. Ketika kamu mendorong dua logam yang posisinya vertikal, yang dua-duanya vertikal, yang satu dengan gaya besar, yang satu dengan gaya yang kecil, mana yang lebih dalam menancapnya? Nah, tentunya akan lebih dalam yang menancap dengan dorongan gaya yang lebih besar. Ya. Tapi kalau yang vertikal dan rebah tadi, yang menancap lebih dalam adalah yang vertikal, lebih dalam. Kenapa?
Ya, karena permukaan yang menempel lebih kecil. Ya, oke, kita kembali. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Kita akan menyimpulkan ya. Oke. Ya, kita akan di sini ya. Kita akan membahasnya. Masih ingatkah kamu dengan hasil percobaan 71 di atas saya ya? Ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logam. Ya, besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung. Jadi besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan ya, dorongan atau gaya F ya, yang kamu berikan pada luas permukaan pijakan atau ya. Dan luas permukaan pijakan atau luas bidang yang menekannya ya, luasnya berarti ini adalah luasnya A ya. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda itu gaya F, nah ini gayanya F, semakin besar, jika kita menekannya makin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Ya, yang dihasilkan juga semakin besar. Ya, yang dihasilkan juga semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan dihasilkan semakin kecil. Artinya apa? Jadi secara matematis besar tekanan itu dituliskan dalam ini rumus ini rumusnya ya, dengan P tekanan ya, satuannya Newton per meter persegi yang disebut dengan Pascal, disingkat dengan PA ya, huruf P itu dari kata apa ya, press. Nah, pressure tekanan, di press itu ditekan ya. Dengan F itu gaya dalam Newton, A luas bidang dalam meter persegi ya. Nah, rumusnya oke. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang, sekarang kamu tentunya dapat menjelaskan alasan ketika kamu berjalan di tempat yang berlumpur dengan menggunakan sepatu boot. Ya, kamu akan lebih mudah berjalan di tempat berlumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu yang berpijakan sempit atau haknya tinggi tadi ya. Jadi kesimpulannya sepatu boot itu memiliki luas yang lebih besar daripada sepatu haknya tinggi ya, sehingga sepatu boot memberikan tekanan lebih kecil dibanding sepatu yang haknya tinggi ya. Kesimpulannya itu ya. Oke, kita akan latihan menggunakan rumus tersebut ya. Kita latihan menggunakan rumus tersebut. Oke, coba kita akan membuat contoh ya, ini ya contoh ya. Oke, kita perlebar dulu, satu aja contohnya, nanti yang lainnya ya. Suatu pondasi beton, ini contoh ya, contoh soal ya. Contoh ya. Suatu beton berbentuk seperti gambar ya, gambar seperti ini, beton untuk pondasi ya. Beton untuk kita perbesar dulu sedikit ya, kita perbesar sedikit biar lebih tampak ya. Oke. Ya, contohnya suatu pondasi beton berbentuk seperti gambar ya. Berapa besar tekanan balok beton terhadap tanah ya, ini pondasi untuk bangunan ya. Kalau kita mulai dari diketahui apa ya, pertama balok beton berat, nah, ini ada berat.
Nah, berat itu adalah gaya ya, berat atau W juga boleh. Beratnya berapa? Gayanya berat 2000 ya, 2000 Newton. 2000 Newton. Kemudian luasnya itu dari panjang kali lebar ya. Luasnya ada, panjangnya berapa? Panjangnya misalnya yang 80 cm, berarti 0,8 meter persegi. 0,8, maaf, bukan persegi ya, maaf, 0,8 meter kali 1 meter ya, berarti berapa? Berarti 0,8 meter persegi itu luasnya. Terus ditanya apa? Ditanya tekanannya berapa? Tekanannya berapa ya? Oke, jawabnya ya, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya P sama dengan F per A. F per A ya, sama dengan F-nya tadi di sini ada berapa? F-nya ada 2000 Newton per 0,8 meter persegi ya. 2000 dibagi 0,8 berapa itu? 2000 atau 20.000 dibagi 8 bisa berapa? Coba dihitung. 20.000 dibagi 8 ya, dibagi 8 dihitung coba ya, ada berapa? Atau ini bisa ditulis menjadi kalau kita menghilangkan komanya di belakang, nah, ini misalnya berarti sama dengan 20.000 Newton dibagi 8 meter persegi, sama ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah berarti B-nya sama dengan 2500 ya, 2500 ya, 2500 Newton per meter persegi, atau bisa ditulis menjadi 2500 PA. Nah, PA atau Pascal ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ya. Terus contoh yang kedua. Oke, saya hapus ya. Nanti bisa diulangi lagi, bisa dibaca lagi, dilihat lagi. Oke. Ya, contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini. Aduh, 14-an. Ya, contoh yang kedua ini. Coba yang ini saya hapus dulu nanti biar ya. Contoh yang kedua. Aduh. Nah, itu contoh yang kedua, nomor 2 ini contohnya. Ya. Sebuah balok bermasa 24 kg berukuran seperti gambar balok seperti ini dan posisinya di atas tanah ya. Ya, di atas tanah. Ini adalah M, massa itu M, gravitasi itu G ya. Maka tekanan balok terhadap tanah adalah ya. Kita mulai dari diketahui dulu. Diketahui apa? Di sini ada diketahui ada M sama dengan 24 kg. Kemudian ada G. G berapa G? 10 meter per sekon pangkat 2 ya. Kemudian ya. Nah, dari ini kita bisa menghitung apa? Berat balok itu dari W, rumusnya dengan M kali G, berarti sama dengan 24 kg kali 10 ya, hasilnya adalah berapa? 240 Newton ya. Ini berat balok, berat baloknya ya. Kemudian diketahui lagi luasnya. Nah, ada luasnya. Berapa luasnya? Luasnya adalah
Ini luasnya adalah ini, luas alasnya ini. Ya, ini luas alas, bagian alasnya yang menyentuh lantai ini. Ya, berarti panjang kali lebar 0,5 meter kali 1 meter. Berapa? Nah, 0,5 meter persegi. Ya. Kemudian ditanya apa? Ditanya adalah P. Ya. Ya, itu jawabnya. Nah, tulis rumusnya dulu. P sama dengan F per A. F-nya adalah beratnya tadi. F-nya itu adalah berat. Berat, Pak. F-nya ini berat balok. Berat balok. Nah, berat baloknya berapa? 240 Newton dibagi 0,5 meter persegi. Berapa? Ya, 240 dibagi 0,5. Berapa? 480 Newton per meter persegi, atau sering ditulis 480 PA Pascal ya. Ya, ini contoh dari penggunaan rumus dari tekanan zat padat ya. Ya, oke, saya hapus. Ya, saya hapus. Ya, saya hapus. Kemudian untuk tugasnya ya. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya upload. Tugasnya adalah ini. Nah, saya akan berikan LKS. Nanti tugasnya ini ya, tugasnya silakan nanti dikerjakan secara individu, namanya siapa, kelasnya berapa, nomornya ya. Nanti silakan dicermati ya. Akan saya bagikan tugas ini, saya bagikan di grup WA kalian masing-masing dan nanti dikumpulkan di sekolah LKS ini gitu ya, untuk latihan dari tekanan zat padat ya. Jadi ini masih materi tekanan zat padat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas saya kirimkan di WA grup ya. Ya, untuk LKS-nya ini. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan di bab berikutnya, bukan bab berikutnya tapi materi tekanan selanjutnya, yaitu nanti materi selanjutnya adalah untuk yang ini. Tekanan zat cair. Nah, tekanan hidrostatis. Ya. Untuk materi berikutnya nanti adalah tekanan zat cair nanti ya. Ini untuk materi berikutnya, tekanan zat cair ya. Untuk materi berikutnya ya, silahkan dipelajari dulu, dibaca-baca ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.